Saudara, bagaimana peta pemilih dan apakah iya partisipasi pemilih di pemilu 2024 bakal meningkat sesuai survei Litbang Kompas? Kami sudah terhubung dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Mas Yohan, selamat siang. Kita Selamat siang, akan Bella. kita akan berbicara dulu tentang partisipasi pemilih menurut survei Litbang Kompas pada hari ini yang hampir Ya, 100%. Lalu faktor apa nih Mas yang bisa membuat angka tersebut hampir 100% yang diperoleh Litbang Kompas pada hari ini? ya, angka 96 itu kalau di survei itu mungkin lebih tepat disebut ya. Jadi bukan partisipasi tapi antusiasme. Antusiasme masyarakat di survei kita itu memang tinggi ya, untuk kemudian akan menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 nanti, 2 hari lusa besok ya, di hari Rabu. Antusiasme ini bisa dibaca dengan dua hal. Yang pertama memang pemberitaan soal pemilu itu hampir sekitar 75 hari terakhir, ini kan memberitakan panggung kampanye ya, terutama tidak hanya di media mainstream tapi juga di sosial media, bagaimana kemudian konten-konten pemilu itu cukup tinggi ratingnya ya, tingkat minatnya orang kemudian mengikuti pemberitaan pemilu. Yang kedua tentu tadi juga sudah dibahas oleh Bella tentang bagaimana fenomena pemilih mula cukup juga akan menggunakan hak pilihnya di pemilu Rabu besok gitu ya. Ada beberapa hal yang misalnya terkait habit media, tadi juga sempat tentang bagaimana penggunaan media sosial cukup masif ya, terutama kalangan pemilih mula. Dan di survei Kompas memang rata-rata di kelompok usia, baik itu pemilih mula, kemudian generasi pemilih mula dalam hari ini generasi Z gitu ya, kemudian generasi di atasnya generasi X, kemudian generasi Y, kemudian lagi generasi X, itu memang rata-rata di atas 85% antusiasmenya ya. Jadi memang pemilu 2024 ini yang pertama merupakan pemilu ketiga pemilihan presiden ya, terutama kalau kita konteks pemilihan presiden ketiga yang tidak ada petahana presiden ya yang mengikuti. Ini sama mengulang di era pemilu pertama, pemilihan langsung pertama 2024 dan pemilihan langsung kedua yang tidak diikuti petahana di 2014. Nah, pemilu 2024 ini, terutama pemilu presiden di 2024 ini adalah pemilu ketiga yang tidak diikuti petahana. Artinya memang orang kemudian lebih banyak penasaran gitu ya, pingin kemudian kontestasi ini, terutama dengan tingginya tingkat antusiasme orang atau pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di. Mas Yohan, ini kan kalau tadi Mas Yohan bilang ada antusiasme dan tingkat penasaran yang tinggi dan pertemuan juga generasi XYZ kalau tadi Mas Yohan bilang. Ya, Nah, ini tuh sebenarnya apakah artinya penyelenggara pemilu yang berhasil untuk melakukan sosialisasi atau mungkin karena masyarakatnya yang mencari tahu sendiri melalui entah media sosial atau mungkin media televisi atau mungkin media-media yang lain? iya, tugas sosialisasi itu selain dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, itu juga menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, terutama bagi kontestan ya. Sosialisasi pemilu menjadi tanggung jawab bersama. Tapi memang pemilu yang digelar di era digital ya, era masyarakat yang semakin digital ini dengan karena banyak perangkat media yang bisa dioptimalkan untuk melakukan atau mensupport sosialisasi ini, sehingga kemudian engagement orang terhadap agenda pemilu ini relatif menyebar ya. Kita tahu misalnya penetrasi internet baik itu di rural maupun di urban itu kan relatif merata, meskipun memang di wilayah urban relatif lebih merata gitu ya. Tapi upaya infrastruktur sudah semakin masif, itu sedikit banyak memberikan kontribusi pada exposure informasi-informasi terkait pemilu ini. Nah, antusiasme sebagai potensi partisipasi pemilih yang begitu tinggi ya di pemilu 2024 nanti. Misalnya 2019 itu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ketika itu memang menargetkan partisipasi
angka 75,5 sekian ya. Tapi kan itu melampaui target dengan tadi data yang ditampilkan Bella 80 gitu ya. Artinya target pemilu sebenarnya naik ya dari 75 menjadi 2024 ini 79. Kalau dikaitkan dengan apa yang diraih partisipasi diraih 2019, target 2024 ini memang menurun. Tapi kalau kita bandingkan antar target di pemilu 2019 memang ada kenaikan 2-3% ya. Jadi artinya dengan target yang naik itu dari 75 menjadi 79, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU memang melihat antusiasme masyarakat itu begitu tinggi karena tadi yang saya sampaikan ini adalah pemilu ketiga atau dalam konteks pilpres merupakan pilpres ketiga yang tidak diikuti petahana, dalam hal ini presiden petahana ya, karena udah dua periode. Artinya ada banyak hal yang ingin masyarakat ketahui, rasa penasaran, rasa ingin melibatkan diri itu bisa terbaca. Di survei Kompas kita juga kita tanya, memang kalau kita kelompokkan dari antusiasme rata-rata tinggi, tapi antusiasme untuk pemilunya dalam hal ini misalnya ingin tahu caleg siapa saja yang lagi dicalonkan oleh partai di dapil mereka, itu rata-rata lebih tinggi pemilih mula ya, generasi Z ya. Karena mereka lebih antusias untuk mencari tahu caleg siapa yang akan mereka pilih gitu. Ini lebih tinggi dibandingkan kelompok responden yang di atasnya, terutama pemilih dengan generasi lebih senior ya, yang sudah berpengalaman mengikuti 3-4 kali pemilu, tingkat antusiasmenya untuk mencari tahu nama-nama caleg itu lebih rendah dibandingkan pemilih mula yang notabene mungkin kali ini pengalaman mereka pertama kali untuk mengikuti pemilu. Begitu Bella. Mas Yohan, ini kan kalau tadi Mas Yohan bilang ada engagement yang juga tinggi mengikuti antusiasme masyarakat. Nah, kecenderungan atau engagement yang dilakukan oleh masyarakat untuk menggunakan media sosial itu sebenarnya dari kelompok yang mana, Mas? Apakah Gen X, Y, atau mungkin Z nih? Karena kan sekarang generasi Z nih hampir 30% dari total jumlah pemilih, Mas Yohan. Ya, kalau merujuk survei Kompas ya, yang pernah juga menggrab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan media atau social habit, sosial media paling tinggi itu di kelompok responden generasi Z gitu ya, atau pemilih mula ya. Rata-rata saja dalam tiap hari, misalnya lebih dari 6 jam itu sekitar hampir 40% itu ditemukan di kelompok responden lebih muda generasi Z. Artinya apa? Penetrasi media, terutama media sosial, yang kemudian menjadi media bagi stakeholder untuk menyampaikan isu-isu terkait pemilu, itu lebih cepat dan optimal nyampe di kalangan generasi muda, Gen Z dalam hal ini. Karena habit mereka dengan media sosial sudah melekat gitu ya. Mereka generasi yang menggunakan akses internet durasinya jauh lebih panjang dalam sehari dibandingkan generasi-generasi di atasnya. Artinya mereka engagement mereka akan lebih tinggi. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita baca kompatibel dengan postur pemilih kita di 2024 nanti kalau misalnya dibagi atau ditambah antara generasi pemilih mula dan pemilih muda yang notabene sudah pernah memilih sekali di pemilu 2019 kemarin dan hari pemilu ini merupakan pengalaman kedua, bergabung dengan generasi Z yang merupakan pengalaman pertama di pemilu 2024 ini, itu angkanya hampir 60% Bella. Artinya postur pemilih di satu sisi engagement mereka lebih kuat di sosial media, lebih cepat menerima isu-isu pemilu, dan lebih cepat juga menyebarkan isu-isu pemilu, merupakan porsi pemilih yang terbesar ya di pemilu 2024 ini sedikit banyak akan menjadi trigger gitu ya, bahwa antusiasme orang untuk menggunakan hak pilihnya besok di hari Rabu itu akan semakin tinggi. Kan ini kan sebenarnya dengan antusias yang tinggi, dengan efek sosial media yang cukup kencang dan penetrasinya cukup masif, sedikit banyak kan akan mempengaruhi secara psikologi orang untuk kemudian rasa ingin terlibat. Sayang kalau ini kemudian tidak digunakan hak suaranya, itu kan akan semakin tinggi. Nah, ini sebenarnya efek positif ya bagi kita
terutama dalam membangun kualitas pemilu kita dari pemilu ke depan gitu ya. Dengan antusiasme yang tinggi, semoga ini bisa akan melahirkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga lusa besok. Sehingga dengan antusiasme yang tinggi, partisipasi yang tinggi, kita berharap kemudian legitimasi pemilu ini juga akan semakin meningkat kualitasnya. Mas Begitu, Yohan, Bella. Oke, Mas Yohan, terima kasih tadi sudah memberikan informasi mengenai bagaimana engagement di media sosial ternyata dapat meningkatkan antusiasme untuk generasi XYZ agar nantinya apa yang akan terjadi di pemilu di pencoblosan pada 14 Februari mendatang semoga saja nanti antusiasmenya seiring juga dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih.